Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi kelas 7. Kali ini kita akan memulai bab 3, yaitu bentuk aljabar. Pada video kali ini kita akan mengenal secara sekilas tentang aljabar, tentang koefisien, tentang variabel, tentang suku, konstanta, serta suku sejenis. Nah, sebelum itu tentu kita kenal dulu yang mana yang bentuk aljabar. Nah, perhatikan kotak biru di atas nih. Bentuk-bentuk seperti 2A, negatif 3B, 7XY, 12X kuadrat, 3M tambah 4, negatif 8P kurang 5Q, 4X tambah 2Y kurang 8, itu kita sebut dengan bentuk aljabar yang terdiri atas variabel atau gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Jadi nanti ada variabel, ada koefisien, dan ada konstanta. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita lihat ilustrasi kotak ini terlebih dahulu. Dalam suatu kotak, terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola juga dengan jumlah yang lain. Jadi, dalam satu tabung terdapat beberapa bola juga dalam jumlah yang lain. Jadi, kalau kita lihat kotak yang seperti yang kolom 2 itu, ini adalah sebuah kotak yang isinya nanti bola, tapi kita tidak tahu bolanya berapa. Kita misalkan di sini saja dengan X, dan dalam tabung juga nanti ada bola. Nah, ini kita misalkan di sini yang pertama X itu menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Jadi nanti seperti yang baris kedua, dalam gambar ada sebuah kotak, jadi bentuk aljabarnya nanti adalah X. Nah, keterangan satu kotak bola. Jadi X itu apa? Banyak bola dalam satu kotak. Kenapa hurufnya X? Kenapa tidak A, tidak B? Ya tergantung kita yang memakainya mau menggunakan huruf apa, walaupun mungkin X dan Y yang paling sering dipakai. Nah, pada baris yang kedua, Y itu menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Jadi nanti kalau yang kuning ini nanti ini Y, ini Y, ini Y, ini Y. Nah, berarti kalau yang kuning tadi Y, dan Y. Nah, yang harus kita ingat di sini ya ini, tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama, tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Nah, kita lihat dulu kolom baris yang pertama ini ada bola sebanyak 2. Bentuk aljabar nih 2, ini karena ini artinya 2 buah bola. Nah, yang di sini tadi ini kita nggak tahu nih berapa banyaknya, kita misalkan tadi dengan X. Jadi, ini bentuk aljabarnya adalah X. Kemudian yang ketiga, X dengan X, itu berarti ada 2X ya, ini sama dengan X tambah X. Jadi, X itu artinya 1X tambah 1X, jadi bentuk aljabarnya nanti X tambah X atau disederhanakan menjadi 2X. Kemudian yang keempat di sini ada X, ada X. Jadi 1X tambah 1X yaitu 2X. Jadi bentuk aljabarnya nanti adalah 2X. Kemudian ada 4 buah bola di luar, berarti artinya tambah 4. Selanjutnya kita lihat yang contoh ini nomor 5 di skip, nomor 6. Yang nomor 5 ini lihat, ini ada 2 buah kotak, itu artinya 2X. Kemudian ada 3 tabung, itu artinya 3Y, berarti 2X tambah 3Y. Dan ada 6 bola di luar, berarti nanti bentuk aljabar kita adalah 2X tambah 3Y tambah 6. Jangan lupa lagi, X itu apa? X itu banyak bola dalam satu kotak, dan Y itu banyak bola dalam satu tabung. Jadi kita butuh pemisalan yang nantinya suatu saat nanti kita akan belajar berapa X dan Y tersebut. Kemudian kita lihat soal yang ketujuh. Nih, X-nya ada 3 kotak, itu berarti bentuk aljabar kita di sini adalah 3X. Dan Y kita ada 1, 2, 3, 4, berarti di sini ada
4Y. Berikutnya ada bola lagi di luar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bentuk aljabar kita pada soal yang ke-7 adalah 3X tambah 4Y tambah 8. Kalau ada yang bertanya ini gambar diambil dari mana? Dari buku paket Ananda halaman 199 sampai halaman 200. Buku paket matematika kelas 7. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta, dan apa itu suku. Nah, jadi yang variabel yang mana? Yang variabel yaitu yang peubah, yang ini. Jadi variabel di sini adalah peubah atau huruf yang kita gunakan. Di sini kebetulan kita menggunakan huruf X. Berarti variabel pada soal sebelah yaitu X. Apakah harus selalu X? Tidak. Boleh Y, boleh X kuadrat, boleh X kuadrat Y, dan lain-lain. Jadi intinya variabel itu adalah peubah atau huruf untuk gampang mengingatnya. Kemudian yang koefisien yang mana? Koefisien yaitu angka sebelum variabel tersebut atau angka sebelum huruf tersebut. Jadi angka ini bisa negatif dan bisa positif. Jadi kalau di sini yang 2 ini adalah koefisien kita. Jadi kalau ditanya berapakah koefisien X ya? Koefisien dari siapa? Koefisien dari si X. Koefisien X yaitu 2. Karena pada contoh ini hanya menggunakan satu variabel. Kemudian kalau konstanta yang mana? Konstanta yaitu yang angka saja tanpa ada embel-embel variabel. Jadi konstanta di sini yaitu nih. Konstanta boleh bernilai positif dan boleh bernilai negatif. Di sini kebetulan nilainya adalah positif 4, berarti konstanta kita adalah 4. Jadi dari contoh 2X tambah 4, variabel yang ada dalam soal adalah si X, koefisien dari si X adalah angka 2, berarti angka sebelum si X, yang boleh juga negatif tergantung soal, dan konstanta kebetulan di soal yaitu positif 4 atau cukup kita tulis dengan 4. Selanjutnya, kita mau tahu suku yang mana. Nah, suku itu adalah bentuk aljabar ini yang ada dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Jadi nih, ada sebuah tanda penjumlahan. Berarti pada soal ini ada, nih dipisahkan tanda penjumlahan, berarti ada sebuah suku dengan nama bentuk 2X dan sebuah suku lain dengan bentuk 4. Jadi kalau pada contoh ini, suku kita ada 2. Nah, ingat, pemisahnya adalah tanda penjumlahan atau pengurangan, yaitu suku kita ada 2, yaitu 2X serta 4. Jadi suku itu boleh berupa variabel, boleh berupa konstanta, ataupun campurannya. Nah, jadi itulah yang penting kita ingat untuk terlebih dahulu, variabel yang mana, koefisien yang mana, konstanta, serta suku. Jadi pada soal 2X tambah 4, sukunya ada 2. Karena dipisahkan hanya oleh satu tanda tambah. Jadi suku 1 2X, suku 2 yaitu 4. Kemudian nanti kita mengenal bentuk aljabar berdasarkan suku. Ada yang namanya suku 1. Suku 1 atau monomial itu artinya dia memang terdiri dari 2 suku. Contohnya siapa? Contohnya 3 saja, atau Y saja, atau X kuadrat, atau Z saja, dan lain-lain. Artinya dia hanya ada satu suku, tidak ada tanda tambah atau kurang setelah itu. Kemudian kalau suku 2 yang mana? Yang terdiri dari 2 suku. Nama lainnya binomial, memang 2. Contohnya X tambah 2. Itu contohnya. Contoh yang lain yang mana? Misalkan 3Y kurang 4. Nah, jadi kalau ditanya mana sukunya, ini suku 1, ini suku 2. Pada soal yang kedua, ini suku 1, 3Y, suku 2 nanti negatif 4. Kalau mau soal satu lagi berarti misalkan X kuadrat tambah Y. Nah, itu juga terdiri dari 2 suku, yang mana suku satunya adalah X kuadrat dan suku 2 adalah Y.
Nah, yang suku 3 yang mana? Yang terdiri dari 3 suku. Contohnya siapa? 2X kurang 5Y tambah 7. Kalau ditanya mana yang suku 1? Suku 1 yaitu 2X. Suku 2 negatif 5Y. Ingat tanda negatif tolong diperhatikan bahwa itu ikut. Dan suku ketiga yaitu 7. Nah, suku banyak atau polinomial yang mana? Suku banyak atau polinomial ini yang terdiri dari jadi yang terdiri dari 4 suku atau lebih. Contohnya yang mana? Ini contoh 1. Kalau yang kita lihat yang terdiri dari 4 suku berarti misalkan X tambah 2Y tambah 3Z kurang 1. Itu 4 ya. X, 2Y, 3Z kurang 1. Yang terdiri dari 5 suku berarti X kuadrat tambah 2X tambah 3Y kuadrat tambah Y kurang 5. Nah, ini contohnya yang terdiri dari 5 suku. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, kita akan melihat lagi apa itu suku-suku sejenis. Tadi kita kenalnya cuma suku. Nah, suku-suku sejenis itu merupakan suku yang mempunyai variabel atau kombinasi variabel yang sama. Artinya di sini kata kuncinya menggunakan huruf yang persis sama. Dan jika dia mempunyai pangkat, pangkatnya juga harus sama. Jadi suku-suku sejenis itu hanya bisa berbeda pada koefisiennya saja. Jadi ingat, suku sejenis itu apa? Kata kuncinya adalah hurufnya harus sama atau variabel ya, dan pangkatnya juga harus sama. Nah, kita perhatikan tabel di bawah untuk melihat mana yang sejenis dan mana yang tidak, dan kenapa dia sejenis atau tidak. Kita perhatikan contoh 1 ini. 7X, 4X, dan 5X variabelnya sama, yaitu siapa? Variabelnya adalah si X, berarti semuanya sejenis. Jadi kita tidak perlu berapa koefisien masing-masing. Ini 7, ini 4, ini 5, ataupun ini negatif 5, itu kita tidak perhatikan. Kita cuma lihat variabelnya saja, berarti ini adalah sejenis. Kemudian yang kedua, 5X kuadrat, 6X kuadrat, dan 7X kuadrat juga suku sejenis. Kenapa sejenis? Karena sukunya cuma satu, sama, X kuadrat. Kalau yang ini sukunya siapa tadi? Si X. Nah, kalau yang ketiga, kenapa tidak sejenis? Karena sukunya beda-beda. Yang ini, XY kuadrat, X kuadrat Y, dan X pangkat 3Y, ya memang tidak sejenis. Kalau kita lihat hurufnya memang sama, X dengan Y. Kalau kita lihat variabelnya sama, X dengan Y. Namun di sini pangkatnya berbeda-beda. Ini ada X pangkat 1, ada X pangkat 2, ada X pangkat 3. Jadi ini tidak sejenis. Jadi tidak sejenis itu apa? Hurufnya tidak sama atau pangkatnya tidak sama. Nah, yang keempat, apakah sejenis? Nah, ini juga sejenis. Kenapa? XY kuadrat Z. X Y kuadrat Z. Dan XY kuadrat Z. Jadi, semuanya sejenis karena menggunakan variabelnya X, Y kuadrat Z. Jadi, mungkin harus kita ingat dari sekarang bahwa variabel itu tidak hanya terdiri dari satu huruf, ya, boleh dari kombinasi variabel. Ah, ini kata kuncinya, kombinasi variabel. Jadi, jangan terpaku dengan X dan Y saja, bisa saja XY, bisa saja XYZ, ataupun X kuadrat Z dengan pangkat yang bervariasi. Kemudian yang kelima juga tidak sejenis. Kenapa? Karena ini XY. Lalu 5AB berarti AB dan 6CD berarti CD. Jadi ketiganya variabelnya beda-beda. Jadi kenapa ini tidak sejenis? Begitu juga yang keenam, ini XY kuadrat. Ini X kuadrat Z, X kuadrat YZ, dan ini XYZ kuadrat. Nah, memang beda-beda ketiganya, maka ini juga tidak sejenis. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh 1. Diketahui bentuk aljabar dengan soal 3X kurang 7Y tambah 5. Yang ditanyakan variabel pada soal di atas, yaitu ada berapa variabel? Ada 2. Yang pertama, si X, ini dia X.
dan yang kedua si Y. Nah, jadi variabel yang digunakan ada 2, X dan Y. Kemudian koefisien dari X, seperti yang kita lihat tadi, koefisien dari X berarti adalah angka sebelum si X, yaitu 3. Ini berarti positif 3 ya. Kemudian koefisien dari Y berarti angka sebelum si Y, yang mana ini? Negatif 7. Jangan ditulis 7 aja, berarti ini koefisien dari Y adalah negatif 7. Dan konstanta siapa? Konstanta yaitu angka saja tanpa embel-embel variabel yang ini. 5. Jadi konstanta kita ada yaitu angka 5. Kemudian yang ditanya banyak suku ada berapa? Banyak suku yaitu ada 3. Yaitu dia dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Yang pertama 3X suku 1. Yang kedua negatif 7Y. Dan yang ketiga 5. Jadi ada 3 suku, yaitu siapa tadi? 3X, negatif 7Y dan 5. Jadi itu dia pertanyaan contoh 1. Kita lanjutkan kepada contoh berikutnya. Kita lihat contoh 2 dan contoh 3. Contoh 2, tentukan pasangan suku sejenis pada gambar berikut. Pada bentuk aljabar berikut. Ini bentuk ya. Nah, kita lihat yang A dulu. Yang A, pasangan yang sejenis. Yang pertama kita lihat apakah 7X ada pasangannya. Ini ada variabel X, 7X. Dan ini ada negatif 2X. Jadi yang A itu pasangan yang pertama yaitu 7X dan negatif 2X. Jadi tolong diingat angka negatifnya di bawah. Kemudian kita perhatikan lagi apakah masih ada yang sejenis yang lain. Kita lihat dulu ini negatif X kuadrat. Apakah ada X kuadrat yang lain? Dan ini kita lihat ada. Jadi 3X kuadrat. Jadi pasangan yang kedua yaitu negatif X kuadrat dan 3X kuadrat. Kita lihat lagi apakah ada yang ketiga berikutnya. Ini 5Y dan Y kuadrat itu berbeda, tidak sejenis ya. Nah, jadi pada contoh A ada 2 pasang yaitu 7X dan negatif 2X serta negatif X kuadrat dan 3X kuadrat. Jadi yang harus diperhatikan bahwa tanda negatifnya tolong diingat bahwa itu diikutkan. Kemudian kita lihat yang contoh B. Nah, di sini ada 4 suku ya, 1, 2, 3, 4. Kita lihat pangkatnya X kuadrat Y, XY kuadrat apakah sama? Tidak ya. Harus diingat ini. X kuadrat Y dengan XY kuadrat itu apakah sejenis? Tidak, karena di sini kalau yang pertama itu X-nya pangkat 2, kalau ini X-nya pangkat 1. Ini enggak sama. Ini juga enggak sama. Ini Y-nya pangkat 1, yang ini Y-nya pangkat 2. Berarti yang sejenis yang mana? Ya ini. 3X kuadrat Y dengan negatif 5X kuadrat Y. Jadi pada soal B ada satu pasang yaitu 3X kuadrat Y dan negatif 5X kuadrat Y. Jadi itulah yang sejenis. Jadi untuk mencek yang sejenis, lihat aja bahwa X-nya, oh ya X sama dengan X. X-nya pangkat 2, yang ini juga pangkat 2, dan Y-nya itu hanya pangkat 1. Makanya bisa kita sebut sejenis. Jadi pada contoh B ada hanya satu pasang. Yang lainnya tidak ada pasangan yang sejenis. Kita ke contoh 3. Contoh 3 hanya mencek apakah 5X kuadrat Y, X pangkat 3Y kuadrat, dan 3X kuadrat Y pangkat 3 merupakan pasangan suku yang sejenis. Kita lihat di sini. Ini X kita di sini pangkatnya 3. Yang ini X-nya pangkatnya 2. Otomatis dia nggak sejenis. Selain itu juga Y yang pertama pangkatnya 2. Sedangkan Y pada soal yang kedua pangkatnya 3. Berarti yang ke contoh 3 itu tidak sejenis. Jadi 5X pangkat 3Y kuadrat dan 3X kuadrat Y pangkat 3 bukanlah pasangan suku sejenis.
Jadi sekian saja materi pengenalan bentuk aljabar tentang variabel, koefisien, konstanta, suku, serta suku sejenis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.